Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah senantiasa melindungi kalian semua dan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi ilmu kalam kali ini saya akan membahas tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Apa sebenarnya aliran Jabariyah dan Qadariyah itu? Aliran Jabariyah dan Qadariyah itu adalah aliran ilmu kalam yang memiliki doktrin saling bertentangan. Jika Jabariyah adalah sebuah aliran yang memahami bahwa segala perbuatan manusia itu berasal dari qada dan qadar Allah. Jadi manusia tidak mempunyai kuasa untuk menolak takdir Tuhan itu. Kebalikannya dengan Qadariyah, aliran ini adalah aliran yang memahami bahwa manusia itu mempunyai kekuatan atau free will untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Seperti contoh begini, seorang korupsi, misalkan, menurut aliran Jabariyah, korupsi yang dilakukan oleh koruptor itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Jadi dia tidak mempunyai pilihan apakah dia mau melakukan korupsi atau tidak melakukan korupsi. Tapi kebalikannya dengan aliran Qadariyah, dia mengatakan bahwa seorang koruptor itu bisa memilih apakah dia mau melakukan korupsi atau dia menghindari korupsi. Itu yang difahami perbedaan atau pertentangan dari kedua aliran ini. Setelah kita mengetahui Jabariyah dan Qadariyah, saya akan mengupas satu persatu latar belakang dan doktrin antara Jabariyah dan Qadariyah. Saya awali latar belakang Jabariyah. Dari beberapa literatur yang saya baca, menurut hemat saya, latar belakang Jabariyah di dalam sejarah dibagi menjadi dua frase. Frase pertama yaitu benih kemunculan Jabariyah. Frase yang kedua, munculnya Jabariyah sebagai pola pikir dan aliran yang dianut oleh banyak umat. Pada benih kemunculan Jabariyah itu sebenarnya dimulai masa Rasulullah SAW. Suatu ketika, Rasulullah menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Kemudian Rasulullah menegur dan melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut. Tujuannya apa? Agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, di mana suatu ketika Umar menangkap seorang pencuri. Kemudian diinterogasilah pencuri tersebut. Pencuri tersebut berkata kepada Umar, Tuhan telah menentukan aku menjadi pencuri. Mendengar ucapan tersebut, jelas Umar marah. Dia menganggap orang tersebut telah berdusta kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Umar memberikan dua hukuman kepada pencuri tersebut. Yaitu hukuman pertama potong tangan karena sudah melakukan pencurian. Hukuman yang kedua adalah didera karena dia menggunakan dalil takdir Allah dengan salah penafsiran. Sirah yang ketiga, masa Ali bin Abu Thalib, di mana seusai perang Siffin datanglah seseorang kepada Ali bin Abu Thalib. Dia berkata, apabila perjalanan menuju perang Siffin ini terjadi karena qada dan qadar Allah, tentu tidak ada pahala sebagai balasannya. Lalu Ali menjawab, ya fulan, qada bukanlah paksaan Tuhan. Karena itu, pahala dan siksa
sebagai amal perbuatan manusia. Jika manusia itu berbuat baik, berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu frase yang kedua, ini munculnya Jabariyah sebagai pola pikir dan suatu aliran. Ini terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Jabariyah awalnya diperkenalkan oleh Jad bin Dirham, seorang Maulana Bani Hakim dari Damaskus. Ia dibesarkan di lingkungan Kristen yang senang membicarakan teologi. Oleh karena itu lingkungan sangat mempengaruhi Jad bin Dirham. Untuk tentang bagaimana siapa Jad bin Dirham akan diulas selanjutnya. Dan Jabariyah disebarkan oleh muridnya, yaitu Jahm bin Sofyan. Selain dua orang ini, sebenarnya ada beberapa tokoh penting di dalam aliran Jabariyah, yakni Najar dan Ad-Dirar. Di frase Jabariyah sebagai pola pikir dan sudah diikuti banyak orang, ada beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan Jabariyah. Salah satunya adalah Jad bin Dirham. Jad bin Dirham ini seorang Maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus, dibesarkan di lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Dia juga pernah mengajar di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah. Akan tetapi setelah banyak pikiran-pikirannya yang sangat kontroversi, Bani Umayyah menolaknya sehingga ia harus lari ke Kufah. Dan di Kufah inilah dia bertemu dengan Jahm bin Sofyan, yang akhirnya dia berhasil mentransferkan pikirannya kepada Jahm untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Tidak banyak sejarah yang membicarakan tentang Jad bin Dirham ini. Ada sejarah yang mengatakan bahwa Jad bin Dirham inilah yang menebarkan racun bid'ah di kampungnya, sehingga di antara orang yang berpengaruh atau terpengaruh oleh pemikirannya adalah Marwah bin Muhammad yang akan menjadi khalifah terakhir dinasti Umayyah. Ada yang mengatakan juga bahwa di akhir hayatnya atau kematian Jad bin Dirham ini dibunuh oleh Khalid Al-Qasri karena dia dianggap sebagai gembong dari ahlil bid'ah. Kenapa dia dikatakan sebagai gembong ahlil bid'ah? Karena beberapa pemikiran yang kontroversi inilah. Salah satunya, dia menganggap Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran itu dianggap oleh Jad bin Dirham sebagai makhluk. Dan Al-Quran tidak dapat disifatkan kepada Allah. Pemikiran yang kontroversi selanjutnya adalah tentang penolakan Jad bin Dirham terhadap sifat-sifat Tuhan yang disebut ta'tilus sifah. Dia mengatakan, Allah itu tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluknya. Seperti Allah itu bisa berbicara, Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Seperti itu, bahwa itu berarti menunjukkan bahwa Jad bin Dirham menolak beberapa ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Tuhan. Pemikiran selanjutnya yang sangat kontroversi mengatakan bahwa manusia itu terpaksa atas qada dan qadarnya Allah. Bahwa ketika dia melakukan mencuri, itu sebenarnya bukan kehendak dan kemauan manusia, akan tetapi itu adalah qadarullah, takdir Allah. Itulah 3 pemikiran
Jad bidirham yang sangat menjadi kontroversi di Selanjutnya adalah Jaham bin Sufwan. Dia mempunyai nama lengkap Abu Mahrus Jaham bin Sufwan. Dia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Dia seorang ahli orator atau dai yang sangat fasih, sehingga tidak heran jika dia dengan mudah mempengaruhi dan menyebarkan faham Jabariyah pada masa itu. Dia juga mempunyai kedudukan sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Sebab itulah dia ditawan, kemudian dibunuh secara politis tanpa ada kaitan dengan agama. Di antara beberapa pendapat Jaham yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut. Pertama, manusia itu tidak mempunyai daya. Manusia itu tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan atas perbuatan yang dia lakukan. Pendapat ini tentu saja sama persis dengan yang dikatakan Jad bidirham. Yang kedua, Jaham bin Sufwan mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidaklah kekal. Surga dan neraka itu khudus. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa iman itu makrifat atau membenarkan dalam hati itu sudah cukup. Amal dan perbuatan bukanlah keharusan bagi adanya iman. Ini berarti Jaham bin Sufwan membedakan antara ubudiyah dan i'tiqadiyah. Bukanlah satu kesatuan, akan tetapi sesuatu yang sangat berbeda. Dan yang keempat, kalamullah itu makhluk Allah. Ini sama persis dengan pemikirannya Jad bidirham yang mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk, bahwa itu tidak bisa disifatkan kepada Allah. Jika Jad bidirham dan Jaham bin Sufwan disebut oleh banyak kalangan sebagai Jabariyah yang ekstrim, maka dua tokoh berikutnya yang juga berpengaruh terhadap perkembangan Jabariyah ini disebut sebagai tokoh Jabariyah yang moderat. Keduanya mereka bernama Nazar dan Diror. Najar mempunyai nama lengkap Husain bin Muhammad An-Najar, sehingga para pengikutnya disebut Najariyah atau Al-Husainiyah. Beberapa pemikiran Nazariyat tentang teologi adalah yang pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Teori ini mengadopsi teori Al-Asy'ari dengan sebutan kasab. Dan yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat secara kasat mata di akhirat nanti. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan potensi hati atau ma'rifah sehingga manusia bisa melihat Tuhan. Demikian juga pemikiran yang sama dilontarkan oleh Diror. Dia mempunyai nama lengkap Diror bin Amr. Ia mengatakan bahwa manusia bukan wayang yang digerakkan dalang. Suatu perbuatan dapat ditimbulkan dua pelaku secara bersamaan, yakni kehendak Allah, akan tetapi manusia
turut berperan mewujudkan perbuatan tersebut. Contoh paling gampang yang ingin saya sebutkan itu misalkan santri pinter. Kepinteran santri ini dari Allah. Akan tetapi kepinteran santri ini tidak dapat diwujudkan kalau dia tidak mau belajar. Kalau dia tidak mau mengikuti kegiatan pengajian yang ada di pondok. Itu yang dimaksud oleh diror. Salah satu contoh kecilnya seperti itu. Dan yang kedua adalah pendapat diror tentang ru'yatullah. Itu hanya dapat dilihat dengan indera keenam. Sama dengan An-Najjar yang mengatakan bahwa ru'yatullah ketika di akhirat nanti itu hanya dapat dilihat dengan ma'rifah. Manusia itu dapat melihat Tuhan hanya dengan kemakrifatan. Itu dua pemikiran tokoh Jabariyah modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini adalah yang sebagaimana kita sebut di awal, aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak ada intervensi tangan Tuhan. Jadi manusia itu memiliki free will untuk menentukan apakah dia mau berbuat baik atau dia mau berbuat buruk. Nah, aliran ini dilatar belakangi dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan Damaski. Dan Ma'bad adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Bisri. Akan tetapi masih diperdebatkan apakah Hasan al-Bisri ini penganut Al-Qadariyah atau bukan. Karena di dalam kitab Ar-Risalahnya paham Al-Qadariyah ini sempat dicetuskan oleh Hasan al-Bisri, yaitu dia berpendapat bahwa manusia dapat secara bebas memilih perbuatan baik atau buruk. Sedangkan Al-Ghilan adalah seorang orator, seorang dai yang berasal dari Damaskus. Ayahnya bernama Maulana Utsman bin Affan. Pertama kali muncul Qadariyah ini di lingkungan Arab sana, Qadariyah sangat ditolak. Kenapa kok ditolak oleh masyarakat Arab pada waktu itu? Karena ada beberapa faktor terhadap penolakan adanya aliran Qadariyah ini. Faktor yang pertama, pada saat itu masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sudah dipengaruhi oleh faham fatalisme. Karena kondisi alam dan lingkungan. Orang Arab pada waktu itu dalam ilmu pengetahuan sangat minim sekali. Sehingga sampai datangnya Islam, faham tersebut masih mereka anggap sebagai doktrin Islam. Yang kedua adalah tantangan pemerintahan yang menganut Jabariyah. Ini terjadi pada masa Bani Umayyah. Hal ini lebih pada kepentingan politik. Qadariyah dianggap oleh pemerintah pada saat itu sebagai paham dinamis dan daya kritik rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran ini menekankan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Jadi, ketika seseorang sudah mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, maka dia harus membuktikan. Dengan cara apa? Yaitu pertama, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak hanya itu saja, dia pun harus menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Ini saja dari saya tentang materi ilmu kalam yang membahas aliran Mu'tazilah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.